Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meliana Wahyuning Tias dengan NIM STE 202202749. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal dengan judul Analisis Sentimen terhadap aplikasi GB WhatsApp menggunakan Naive Bayes Classifier dan Random Forest Classifier. Kemudian kita masuk ke latar belakang dari penelitian tersebut. Penelitian tersebut berlatar belakang yaitu WhatsApp merupakan salah satu aplikasi yang mendukung pengiriman pesan antar pengguna melalui jaringan internet dengan berbagai fitur. Dari fitur-fitur WhatsApp tersendiri yang kita telah ketahui sejauh ini, yaitu WhatsApp bisa untuk mengirim pesan, mengirim gambar, panggilan video, panggilan telepon, kontak, emoticon, dan lainnya. Dari fitur-fitur WhatsApp tersebut, kita bisa melakukan ataupun kita bisa berkomunikasi dengan teman kita ataupun kontak yang ada di telepon kita yang sudah tersambungkan oleh WhatsApp. Kemudian dari sini yaitu GB WhatsApp juga dinilai lebih kaya fitur dibandingkan aplikasi WhatsApp secara legalitas. Namun GB WhatsApp ini merupakan termasuk aplikasi ilegal karena sejauh yang saya ketahui GB WhatsApp ini bisa mengetahui data ataupun pengiriman pesan kita yang telah dihapus ataupun sebuah informasi yang bisa kita keep atau kita simpan tersendiri tanpa sepengetahuan sang pemilik. Jadi itu termasuknya adalah aplikasi yang ilegal. Kemudian GB WhatsApp juga tidak dapat ditemukan melalui layanan distribusi aplikasi resmi seperti Google Play Store yang mana Google Play Store ini merupakan wadah ataupun tempat aplikasi untuk mengunduh sebuah aplikasi yang pada dasarnya ini bisa dilakukan untuk mengunduh semua aplikasi. Namun GB WhatsApp ini tidak bisa diunduh melalui Play Store dan bisa dilakukan melalui pihak ketiga ataupun seperti VPN. Kemudian di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana sentimen pengguna terhadap aplikasi GB WhatsApp berdasarkan data ulasan yang tersedia di media sosial atau platform aplikasi. Kemudian yang kedua yaitu sejauh mana sih algoritma Naive Bayes Classifier dan Random Forest ini dapat digunakan untuk mengklasifikasikan sentimen yang bisa mendapatkan komentar positif, negatif, ataupun non-sentimen terhadap aplikasi GB WhatsApp yang secara akurat. Kemudian yang ketiga yaitu algoritma mana yang memiliki tingkat akurasi lebih tinggi dalam menganalisis sentimen pengguna terhadap GB WhatsApp ini. Lalu kemudian selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Dari tujuan penelitian jurnal ini, saya analisis yang pertama yaitu menganalisis sentimen pengguna terhadap aplikasi GB WhatsApp berdasarkan data ulasan atau komentar yang dikumpulkan dari media sosial ataupun platform aplikasi. Nah, platform atau media sosial yang dimaksud adalah di sini, dalam jurnal ini kita ketahui bahwa mengumpulkan data ulasannya itu melalui dua aplikasi, yaitu YouTube dan Twitter. Kemudian yang kedua menerapkan algoritma Naive Bayes Classifier dan Random Forest Classifier untuk klasifikasi sentimen dalam bentuk positif, negatif, ataupun netral atau non-sentimen. Kemudian yang ketiga yaitu membandingkan tingkat akurasi dan performa antara algoritma Naive Bayes dan Random Forest dalam melakukan klasifikasi sentimen. Lalu yang keempat yaitu ada memberikan insight atau tingkatan kepada pengembang atau pengguna terkait persepsi masyarakat terhadap penggunaan aplikasi WhatsApp, GB WhatsApp. Nah, insight ini kita ketahui bahwa penggunaan GB WhatsApp ini masih dibilang sangat jarang dan tidak banyak kalangan yang menggunakan GB WhatsApp
Karena yang pertama, cara pengunduhannya itu juga lumayan agak rumit karena tidak ada di Play Store, dan penggunaannya itu juga tidak ada batasan seperti WhatsApp pada umumnya. Kemudian yang kelima yaitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengklasifikasi sentimen terhadap aplikasi GB WhatsApp menggunakan naive Bayes sentiment dan random forest. Kemudian selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Dari jurnal ini ada pula manfaat penelitian yang dimiliki, yaitu yang pertama, memberikan informasi kepada pengembang mengenai feedback pengguna yang dapat dijadikan dasar pengembangan lebih lanjut. Kemudian yang kedua, menjadi acuan bagi pengguna atau user untuk mengetahui persepsi umum terhadap keamanan, kelebihan, dan kelemahan GB WhatsApp. Nah, dari segi ini kita ketahui juga yaitu dari segi keamanan yang memakai aplikasi GB WhatsApp ini. Seperti yang kita ketahui, segi keamanan atau privacy yang kita miliki itu bisa terlihat dari cara kita menggunakan GB WhatsApp ini. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai contoh studi kasus penerapan machine learning dalam analisis opini publik. Lalu kemudian ada pula subjek dan objek penelitian. Subjek dan objek penelitian dari penelitian ini yaitu yang pertama dari subjek penelitian. Subjek penelitiannya yaitu komentar atau ulasan pengguna aplikasi GB WhatsApp yang diperoleh dari media sosial atau platform online. Nah, dari penelitian ini kita ketahui bahwa pengguna aplikasi ataupun ulasan komentar yang didapat dari penelitian ini diambil dari ulasan Twitter dan YouTube. Karena menurut saya aplikasi Twitter dan YouTube itu sudah banyak yang memakai dari kalangan biasa anak kecil hingga kalangan dewasa, dan bisa dibilang ini bisa dipakai untuk semua kalangan. Karena dari aplikasi Twitter tersendiri itu menurut saya mudah untuk digunakan, dan di situ juga kita bisa memberikan sebuah ulasan bebas yang bisa kita miliki dan kita ungkapkan melalui komentar di Twitter dan tidak ada batasannya. Kemudian dari YouTube juga kita bisa melihat bahwa komentar yang ada di YouTube itu bisa kita menjadi acuan, karena sebagian besar komentar di YouTube itu adalah real atau nyata. Kemudian yang kedua, objek penelitian. Dari objek penelitian ini yaitu algoritma klasifikasi sentimen yang digunakan untuk menganalisis komentar, yaitu menggunakan naive Bayes classifier dan random forest classifier. Lalu dari hasil penelitian itu, sentimen yang dimiliki yaitu positif, negatif, dan non-sentimen dari ulasan pengguna terhadap aplikasi WhatsApp. Nah, dari hal tersebut kita bisa ambil bahwa penggunaan GB WhatsApp itu mempunyai komentar yang positif, negatif, dan non-sentimen. Dari penelitian ini, GB WhatsApp ini banyak yang mengetahui bahwa aplikasi itu banyak negatifnya, dan non-sentimen yang mereka nggak ketahui bahwa GB WhatsApp itu memiliki banyak fitur dibandingkan WhatsApp biasa. Kemudian ada pula metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam metode ini adalah SEMA, Sample, Explore, Modify, Model, dan Assess. Nah, dari hal ini, dari metode penelitian SEMA ini yang seperti Sample, Explore, Modify, Model, dan Assess memiliki arti tersendiri, yaitu dari sampel. Sampel itu kita juga bisa untuk pengambilan data, pengambilan sampel yang kita butuhkan. Lalu ada explore. Explore itu untuk menerangkan sebuah data. Kita mengeksplor sebuah data, lalu
Setelah itu kita modify ataupun modifikasi. Kita memodifikasi data yang kita dapat, lalu setelah dimodifikasi, lalu ada model. Model untuk penggunaan model yang digunakan. Model seperti apa sih yang harus digunakan dalam metode penelitian ini? Kemudian ada assess. Assess juga memiliki arti yaitu evaluasi. Evaluasi dari model yang telah kita dapatkan, lalu kita implementasikan. Kemudian di sini ada metode penelitian yang telah dijabarkan tadi. Ada sampel. Dari sampel bisa didapat dari scraping data ataupun pelabelan manual, lalu explore, mendefinisikan data, visualisasi data, kemudian dari explore kita modify. Nah, modify itu kita bisa eliminasi atribut, integrasi data, text pre-processing, pembobolan TF-IDF. Kemudian dari modify kita menjadi model. Dari model ini ada dua model penelitian, yaitu naive Bayes dan random forest yang akan dipakai untuk penelitian ini. Kemudian ada access. Yang terakhir yaitu access untuk pengevaluasian. Lalu di sini juga ada keterangan atribut. Ada CID, text, time, author, channel, votes, photo, heart, reply, times, parse, waktu, user, date create, number of likes, search of tweet, sentiment, dan platform. Nah, dari sini kita juga mendapatkan hasil dari pelabelan yang telah dilakukan, yaitu di sini ada komentar positif, negatif, dan non-sentiment. Dari YouTube kita mendapatkan 470 komentar positif dan negatifnya 333, dan non-sentiment 2179. Dari data yang telah dihasilkan pelabelan ini, dilihat dari jumlah data yang dimiliki, yaitu non-sentiment memiliki jumlah data terbesar. Karena menurut saya dari aplikasi GB WhatsApp ini banyak dari user atau pengguna yang memiliki komentar non-sentiment ataupun netral. Dari penggunaannya, mereka juga kurang memahami apa itu GB WhatsApp dan fitur-fitur yang ada di dalamnya itu melebihi fitur WhatsApp biasa. Dan ada pula komentar negatif. Dari hasil pelabelan ini dilihat dari Twitter, komentar negatifnya itu lebih banyak. Karena menurut saya juga pengguna Twitter. Di Twitter itu juga kebanyakan pengguna itu menggunakan ulasannya untuk mengetahui dan memberikan ulasan apa yang telah terjadi, dan mungkin itu adalah sebuah ulasan negatif yang mereka alami ataupun mereka rasakan. Lalu kemudian selanjutnya ada pula batasan masalah. Batasan masalah dari penelitian ini yaitu penelitian ini hanya menganalisis komentar atau ulasan pengguna tentang aplikasi GB WhatsApp yang diambil dari dua sumber saja. Seperti yang kita ketahui, ulasan yang diambil itu hanya dari dua sumber, Twitter dan YouTube. Padahal dari aplikasi yang lain itu kita bisa mengetahui ulasan lain mengenai GB WhatsApp ini dari komentar-komentar yang ada di aplikasi ataupun platform media lain seperti Instagram, Facebook, dari Play Store tersendiri juga. Dan di sini di penelitian ini hanya menggunakan dua media sosial untuk mengambil ulasan, yaitu Twitter dan YouTube. Kemudian yang kedua yaitu sentimen yang diteliti hanya dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu positif, negatif, dan non-sentimen. Jadi kita tidak mengetahui sentimen-sentimen lain yang mungkin pengguna atau user ungkapkan.
ataupun ulasan yang mereka berikan. Kemudian yang ketiga yaitu penelitian ini hanya menggunakan dua metode saja, yaitu naive Bayes classifier dan random forest. Padahal dalam penelitian ini jika menggunakan metode lain itu hasilnya jauh lebih akurat dan lebih mantap. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada data komentar yang dianalisis hanya terbatas pada bahasa Indonesia. Pada data yang dianalisis, padahal dari Twitter dan YouTube itu adalah aplikasi yang dimiliki ataupun dijalankan oleh semua kalangan dan semua negara. Dan dalam penelitian ini, analisis yang dilakukan itu hanya berbahasa Indonesia. Jika penelitian di ulasan di Twitter dan YouTube menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa-bahasa lain, itu tidak bisa dianalisis menggunakan metode yang telah dilakukan. Kemudian yang terakhir yaitu penelitian ini hanya fokus pada proses klasifikasi sentimen dan tidak membahas lebih lanjut alasan ataupun faktor di balik sentimen tersebut. Nah, dalam sentimen yang diteliti juga kita tidak mengetahui komentar yang ataupun ulasan yang diberikan dari publik seperti ulasan emosi ataupun seperti ekspresi lain, dan di sini hanya 3 sentimen saja. Lalu selanjutnya ada hasil dari penelitian ini ataupun kesimpulan. Dari hasil penelitian jurnal ini yang pertama yaitu sistem berhasil mengelompokkan komentar menjadi 3 jenis sentimen, yaitu positif, negatif, dan non-sentimen dengan cara manual. Dan dengan cara manual ini, ulasan pengelompokan komentar juga dilakukan menggunakan metode yang telah dijelaskan tadi sebelumnya, yaitu secara manual ataupun secara langsung dengan kita mengetahui bagaimana sih komentar atau ulasan di Twitter dan YouTube secara manual, secara langsung ulasan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu model diuji coba melalui skema dengan tanpa memodifikasi data serta 5 skema pembagian data training dan data testing yang mulai dari 90:10 hingga 50:50 atau 50:50. Kemudian yang ketiga yaitu model naive Bayes dan random forest tersendiri dengan akurasi terbaik diperoleh pada skema yang dimodifikasi dengan pembandingan data training dan data testing 90:10. Kemudian yang terakhir yaitu performa algoritma naive Bayes classifier mendapatkan akurasi 71,43% precision dan 75,81% dan recall 61,84%. Kemudian dari random forest classifier tersendiri yaitu mendapatkan 64,94%, lalu precision 80,56% dan recall 38,16%. Kemudian dari penelitian ini mempunyai kelebihan, yaitu yang pertama penelitian ini memakai 2 algoritma yang sudah banyak digunakan, yaitu naive Bayes dan random forest, sehingga hasil penelitian ini bisa dipercaya dan bisa dibandingkan dengan penelitian lain. Kemudian yang kedua, penelitian ini membantu kita mengetahui bagaimana pendapat masyarakat tentang GB WhatsApp ataupun aplikasi GB WhatsApp, apakah mereka puas, kecewa, ataupun netral atau non-sentimen. Kemudian yang ketiga, penelitian tidak hanya menganalisis sentimen, tapi juga membandingkan hasil dan akurasi kedua metode. Nah, dari kelebihan penelitian ini, kita ketahui bahwa GB WhatsApp juga membantu dari pendapat masyarakat tentang GB WhatsApp. Dan untuk menganalisis sentimen tersendiri,
dengan menggunakan dua metode seperti naive Bayes dan random forest, dan setelah itu dibandingkan hasilnya. Lalu selanjutnya ada pula kekurangan penelitian. Yang pertama, dari komentar ataupun ulasan hanya diambil dari dua platform seperti Twitter dan YouTube, sehingga hasilnya belum tentu mewakili seluruh pengguna GB WhatsApp. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kita bisa mengambil ulasan dari aplikasi ataupun platform media sosial yang lainnya, dan itu belum tentu sama dengan aplikasi seperti Twitter dan YouTube. Ulasan-ulasan mereka itu berbeda. Setiap aplikasi itu mempunyai ulasan tersendiri, dan di sini dalam penelitian ini hanya menggunakan dua aplikasi saja, yaitu Twitter dan YouTube. Padahal ada aplikasi lain yang mungkin memiliki lebih banyak ulasan mengenai GB WhatsApp. Lalu yang kedua yaitu penelitian hanya menggunakan naive Bayes dan random forest. Dari hal ini, padahal ada banyak metode lain selain naive Bayes dan random forest untuk menghasilkan hasil penelitian yang mungkin lebih baik dan bisa membuat dan memuaskan sang peneliti. Kemudian yang ketiga yaitu sentimen hanya dibagi menjadi positif, negatif, dan non-sentimen. Tidak ada emosi lain seperti kecewa, marah, seperti komentar-komentar lain, dan di sini hanya positif, negatif, dan non-sentimen. Kita juga tidak mengetahui bagaimana sih komentar emosi lain yang diulaskan oleh pengguna atau user melalui aplikasi yang diteliti, yaitu Twitter dan YouTube. Kemudian yang terakhir yaitu penelitian ini hanya menunjukkan hasil klasifikasi sentimen, tetapi tidak menganalisis lebih dalam apa sih penyebab utama dari komentar positif atau negatif tersebut. Nah, dari hal ini kita juga tidak tahu apa sih penyebab utama dari komentar positif ataupun negatif yang diberikan oleh pengguna terhadap GB WhatsApp ini. Dan dari hal ini kita hanya mengetahui hasil dari penelitian yang dilakukan, yaitu hanya mengetahui komentar ataupun ulasan positif, negatif, dan non-sentimen, tidak mengetahui penyebab utama dari komentar tersebut. Lalu sekian review jurnal dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.